أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Islami Channel kembali lagi ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari Rumah Islami Channel. Sahabat beriman, pernahkah kalian mendengar kisah malaikat Harut dan Marut? Beberapa orang awam, bahkan di kalangan masyarakat, masih percaya bahwa dua sosok malaikat Harut dan Marut yang turun ke bumi, kemudian tergoda melakukan maksiat, meminum minuman keras, menjinahi wanita, dan membunuh anak kecil. Dan kini menjalani hukuman gantung antara bumi dan langit, hingga menunggu kiamat tiba. Memang benar, kisah Harut dan Marut ini dikemas begitu apik. Bahkan ada penjelasan semacam hadis qudsi. Namun dalam perjalanannya, hadis itu dinyatakan dhaif atau lemah. Ingin tahu cerita dan kisahnya? Dan tentang hadis dhaif itu, kisah yang dianggap batil dan menyesatkan itu, bermula dari Ibnu Hibban rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Sufyan, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Saibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Bukair dari Zuhair bin Muhammad, dari Musa bin Zubair, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Adam ketika ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, para malaikat berkata, wahai Rabbku, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Mereka berkata, wahai Rabb kami lebih taat kepadamu daripada Bani Adam, manusia. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, datanglah kepadaku dua malaikat dari malaikat-malaikat yang ada. Sehingga keduanya diturunkan ke bumi dan kita lihat bagaimana keduanya berbuat. Para malaikat berkata, wahai Rabb kami, turunkan Harut dan Marut. Kemudian keduanya pun diturunkan ke bumi dan dinampakkanlah hiasan dunia kepada mereka berdua dalam bentuk seorang wanita yang paling cantik. Wanita itu pun datang kepada mereka berdua dan kedua malaikat itu meminta diri dari wanita tersebut. Sang wanita berkata, tidak, demi Allah, sampai kalian berdua mengucapkan kalimat syirik ini. Keduanya berkata, demi Allah, kami tidak akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu pun meninggalkan mereka berdua. Kemudian wanita itu kembali dengan membawa seorang bayi, maka kedua malaikat itu kembali meminta diri dari sang wanita. Sang wanita berkata, tidak, demi Allah, sampai kalian membunuh bayi ini. Kedua malaikat itu berkata, demi Allah, kami tidak akan membunuhnya selamanya.
Maka sang wanita pergi. Kemudian ia kembali lagi membawa segelas khamir. Kedua malaikat kembali meminta diri dari sang wanita itu. Maka sang wanita itu berkata, "Tidak, demi Allah, sampai kalian minum khamir ini." Akhirnya keduanya pun meminum khamir tersebut, lalu keduanya mabuk sehingga keduanya menyetubuhi sang wanita itu dan membunuh bayi. Tatkala keduanya sadar, sang wanita berkata, "Demi Allah, tidak satupun yang kalian tinggalkan dari apa yang kalian abaikan di hadapanku, kecuali telah kalian lakukan ketika kalian mabuk." Keduanya pun diperintahkan untuk memilih siksa dunia atau siksa akhirat. Maka keduanya memilih siksa dunia. Hadis riwayat Ahmad. Makna derajat hadis lemah atau do'if. Ustadz Muhammad Wasito menjelaskan, hadis ini batil, tidak benar datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Albani berkata, hadis ini batil. Lihat silsilah Al-Ahadis Ad-Daifah. Syekh Su'eb Al-Arnaud dalam taliknya terhadap Musnad Imam Ahmad berkata, isnad hadis ini do'if atau lemah. Di dalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang bernama Juhair bin Muhammad At-Tamimi Al-Marwaji. Dia orang terpercaya, tapi bisa meriwayatkan hadis yang mungkar, seperti hadis Harut dan Marut ini. Selain itu, gurunya yang bernama Musa bin Jubair, dia adalah seorang perawi hadis yang masyhur. Tidak jelas orangnya atau tidak diketahui jati dirinya. Intinya, hadis ini batil baik sanad maupun matannya. Kita tidak boleh mempercayainya, apalagi menceritakan dan menyebarluaskannya kepada orang lain, baik melalui lisan maupun tulisan di berbagai media cetak seperti koran, majalah, buku, maupun media elektronik seperti internet, website, blog, Facebook, Twitter, radio, televisi, atau yang lainnya. Agar kita bebas dari ancaman keras Nabi bagi para pemalsu hadis atau pendusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mutawatir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita diperbolehkan menyebarkan hadis ini dan hadis palsu dan batil lainnya kepada orang lain dengan tujuan menjelaskan kepalsuan atau kedustaan dan kebatilannya kepada kaum muslimin dan memperingatkan mereka dari bahaya-bahaya hadis doib dan palsu. Ini penjelasan yang sebenarnya. Kisah Harut dan Marut terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Di akhir ayat, Allah pun memberikan peringatan dan hikmah dari kisah tersebut. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudorot dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudorot kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa Harut Marut adalah dua malaikat yang diutus untuk memberikan kebajikan dan mengajar hal-hal yang sangat bermanfaat untuk manusia. Ini paparannya. Cerita bermula dari kondisi kota Babil, negeri yang saat itu dipimpin Raja Lalim Nebukadnezar. Negeri itu kacau balau akibat sihir dan menyebabkan penyakit sampai membuat suami istri bercerai. Raja Nebukadnezar juga menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina.
tawanan tersebut pun mulai memainkan sihir saat tiba di kota Babil. Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sangat dekat dan mahir mempraktikkan ilmu sihir. Dengan pengetahuan sihir yang mumpuni, mereka kemudian menakut-nakuti warga Babil dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Demi melenyapkan ketakutan warga akibat sihir, Harut dan Marut diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Bukan untuk berbuat kejahatan, sihir yang diajarkan keduanya hanyalah untuk menjelaskan hakikat sihir. Maka Harut dan Marut pun turun ke bumi dan mendatangi warga Babil. Dimulailah tugas mereka untuk mengajarkan sihir. Ketika warga mendatangi mereka untuk mempelajari sihir, keduanya memperingatkan agar tak menyalahgunakannya untuk berbuat syirik. Harut dan Marut pun kemudian menyampaikan ilmu dasar-dasar sihir dan cara melenyapkan lingkaran besar sihir yang dibuat Yahudi. Keduanya pun memperingatkan bahwa sihir merupakan hal yang dipelajari. Karena dipelajari, sihir tidaklah dapat memberikan manfaat ataupun mudarat bagi manusia kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usailah tugas Harut dan Marut, keduanya pun kembali ke langit. Hanya saja cerita itu disesatkan. Apalagi warga kota Babil justru tak mengikuti peringatan Harut dan Marut. Mereka justru berbuat kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan keduanya. Maka makin rusaklah negeri itu. Kisah Harut dan Marut terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Di ayat akhir, Allah pun memberikan peringatan dan hikmah dari kisah tersebut. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Kesimpulannya, cerita Harut dan Marut yang digantung dan berbuat dosa adalah menyesatkan. Ada penjelasan dari ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membantu membantah riwayat menyesatkan tersebut yang sebenarnya berasal dari kisah Israiliyat atau Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.